Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Firmansyah, NIM saya 19018055 di mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Baiklah, yang pertama itu adalah manajemen proyek. Di manajemen proyek ada namanya PMBOK atau Project Management Body of Knowledge atau PMBOK, yang berarti standar yang dikenal untuk profesi manajer proyek. Dan pengertian proyek itu sendiri adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik dan berbeda dari yang lainnya, yang dimana proyek ini adalah untuk menghasilkan suatu produk atau sebuah jasa yang berbeda dari yang lainnya guna menghasilkan sesuatu. Proyek juga dapat berupa pengembangan produk untuk layanan baru atau mengembangkan sebuah sistem informasi, serta bisa juga membuat satu sistem informasi baru, yang berarti proyek ini bisa jadi pengembangan sebuah produk yang baru dari produk yang sudah ada. Produk yang sudah ada itu dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau juga membuat suatu pengembangan sistem yang telah ada dikembangkan supaya lebih maju dan lebih efisien dari sistem yang lama, atau juga membuat suatu produk baru atau suatu sistem informasi baru, yang dimana yang berarti produk baru inilah produk yang benar-benar baru atau original yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, atau juga suatu sistem informasi yang baru, atau disebut juga sebuah sistem yang original yang diciptakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sedangkan perbedaan proyek dan kegiatan operasional adalah, untuk proyek itu sendiri bisa dikatakan unik atau spesifik, sedangkan kalau kegiatan operasional adalah bersifat rutin yang artinya bersifat yang dilakukan secara terus-menerus. Dan juga proyek itu memiliki awal dan akhir, sedangkan kegiatan operasional adalah tindakan yang berkelanjutan sampai dengan perusahaan itu tutup, yang berarti proyek itu memiliki suatu awal. Nah, proyek ini dibangun mempunyai suatu awal atau startnya, dan mempunyai akhir atau setelah proyek itu selesai dikerjakan. Nah, ini dinamakan proyek itu memiliki awal atau akhir. Nah, sedangkan untuk kegiatan operasional itu dilakukan secara terus-menerus atau rutin gitu. Misalnya saja adalah pegawai yang datang ke kantor itu harus rutin setiap hari, ataukah jika kita sebut juga pegawai itu absen setiap hari di kantor. Nah, sedangkan proyek ini bisa kita contohkan sebagai membangun sebuah produk baru. Nah, produk baru ini pasti juga ada awalnya atau desain awalnya sampai dengan produk itu jadi dan bisa dipasarkan kemana-mana, atau juga kita bisa membuat suatu sistem informasi yang baru. Nah, suatu sistem informasi yang baru ini bisa kita katakan sebagai sebuah awal, dan pasti kalau jika setelah sistem informasi yang baru ini selesai itu dikatakan akhir, makanya bisa dikatakan proyek itu mempunyai awal dan akhir. Sedangkan kegiatan operasional adalah kegiatan rutin yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu perusahaan. Nah, manajemen proyek itu berarti sendiri adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek, yang berarti manajemen proyek ini adalah mengatur segala sesuatu yang ada di dalam proyek itu. Misalnya saja kita katakan proyek itu membutuhkan suatu tujuan, kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh proyek-proyek itu, sehingga proyek itu dapat menjadi suatu proyek yang berhasil dibuat atau dikembangkan seperti itu. Nah, makanya manajemen proyek ini sangat penting untuk membangun sebuah proyek yang baru atau untuk pengembangan proyek yang baru. Nah, di dalam manajemen proyek itu ada yang namanya life cycle proyek, yang berarti siklus hidup sebuah proyek. Nah,
Siklus hidup sebuah proyek ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek itu direncanakan. Nah, siklus hidup proyek ini artinya perencanaan sebuah proyek. Bagaimana proyek itu akan dibangun. Kita misalkan saja, sebuah proyek itu akan dibangun memiliki sebuah desain awal, ide-ide yang akan timbul sampai dengan proyek itu menjadi proyek jadi atau proyek itu selesai dikerjakan. Nah, makanya mempunyai siklus hidup sebuah proyek atau life cycle proyek. Nah, struktur daur hidup proyek itu dimulai dari proyek dan mengorganisasi dan serta menyiapkan, menyelesaikan proyek, dan terakhir itu menutup proyek. Nah, siklus hidup proyek ini pertama-tama kita memulai proyek itu atau menjalankan langkah awal dari proyek itu yang telah kita rencanakan. Nah, setelah kita rencanakan proyek itu akan dibangun gimana, caranya gimana, setelah kita mulai tahap awalnya, kita akan selanjutnya mengorganisasi dan menyiapkan proyek tersebut. Berarti kita menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh proyek itu sehingga proyek itu dapat terselesaikan. Nah, itu membutuhkan waktu yang mungkin kita katakan sedikit lama untuk menyiapkan. Jika proyeknya skala besar itu mungkin butuh yang lebih lama. Nah, setelah kita mengorganisasi serta menyiapkan proyek itu akan diselesaikan proyek itu. Setelah proyek itu selesai, dan terakhir itu adalah menutup proyek. Makanya proyek itu dikatakan memiliki awal dan akhir. Awalnya itu memulai proyek dan akhirnya itu menutup proyek. Nah, itulah siklus hidup sebuah proyek yang dimulai dari proyek, mengorganisasi atau menyiapkan serta menyelesaikan proyek, dan terakhir menutup proyek sampai proyek itu menjadi suatu produk atau sebuah sistem informasi yang jadi begitu. Dan juga manajemen proyek itu bisa dikatakan juga suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin. Berarti manajemen proyek itu menggunakan daya, kalau bisa biayanya itu seminimal mungkin sampai proyek itu jadi. Nah, tujuan dari adanya manajemen proyek itu sendiri adalah untuk bisa menyelesaikan proyek itu tepat waktu. Nah, untuk menyelesaikan proyek itu tepat waktu sehingga bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan jika proyek itu tidak terselesaikan tepat waktu. Nah, selanjutnya menjaga anggaran. Nah, dari tujuan manajemen proyek ini adalah menjaga anggaran, yang berarti itu anggaran yang dikeluarkan itu sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan. Nah, dan juga untuk menunjang tercapainya KPI yang telah ditentukan dari awal. Nah, itulah gunanya dari manajemen proyek sehingga dapat menjaga anggaran yang telah disediakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Serta juga manajemen proyek ini digunakan untuk menjaga kualitas. Menjaga kualitas ini yang berarti adalah bagaimana itu proyek itu akan terselesaikan. Apakah kualitasnya buruk, apakah kualitas baik. Nah, itu nanti juga ada penilaian-penilaian tertentu apakah proyek itu telah diselesaikan dengan baik atau diselesaikan dengan buruk. Nah, itu ada kriterianya, misalnya saja proyek itu diselesaikan dengan tepat waktu atau proyek itu sesuai dengan anggaran yang telah diberikan. Nah, dan juga itu selanjutnya adalah untuk melancarkan berjalannya proyek. Itulah gunanya manajemen proyek, untuk juga melancarkan dari proyek yang telah disepakati awal, dan juga untuk membantu pengerjaan proyek supaya menjadi proyek yang bagus begitu dalam kelancaran sebuah proyek. Nah, sasaran dari manajemen proyek itu sendiri adalah menyelesaikan dengan proyek sesuai dengan anggaran biaya atau tenggat waktu yang telah ditentukan. Misalnya saja proyek itu selesai dalam 5 bulan dan dananya yang dikeluarkan adalah 500 juta. Nah, untuk menjaga kualitasnya dan serta kebagusan proyek itu harus selesai dalam, misalnya tadi kita katakan 4 bulan dan dana anggarannya adalah 500 juta. Proyek itu harus diselesaikan di waktu segitu dan anggaran segitu. Nah, itulah gunanya dari sasaran manajemen proyek.
dan juga untuk meningkatkan nama baik pelaksana proyek tersebut berdasarkan hasil kualitas proyek. Nah, itulah gunanya sasaran manajemen proyek untuk meningkatkan proyek itu sendiri. Itu namanya diadakan tadi untuk kriteria-kriteria tertentu sehingga proyek itu dikatakan bagus oleh suatu perusahaan atau juga menjaga nama baik dari pengerjaan proyek tersebut. Dan juga sasaran dari manajemen proyek itu adalah menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung kualitas manajemen, yang dimana artinya manajemen proyek ini mempunyai aturan-aturan tertentu yang harus disepakati oleh pelaksana proyek sehingga tidak timbulnya kesalahpahaman yang terjadi jika sewaktu mengerjakan proyek yang tersebut. Dan juga di dalam manajemen proyek untuk menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan berintiba terbaik untuk proyek yang sedang digunakan. Nah, ruang lingkup dari manajemen itu sendiri adalah dimulai dari waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek, dan penefisian lingkup proyek. Bisa kita contohkan dari manajemen proyek itu sendiri, ada banyak sekali ya untuk contoh dari manajemen proyek itu sendiri. Nah, kita mulai dulu dari proyek konstruksi. Nah, proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik. Pembangun sarana publik seperti pembangunan bendungan, pembangunan gedung, pembangunan kapal selam, pembangunan jembatan, pembangunan pabrik, pembangunan jalan raya, dan banyak lagi untuk proyek konstruksi. Proyek konstruksi ini juga sering kita lihat di jalanan. Misalnya kita lihat itu adalah pembangunan aspal jalan raya, pembangunan terminal, atau pembangunan sebuah gedung yang berfungsi untuk layanan masyarakat. Itu adalah contoh dari proyek konstruksi. Ada juga yang namanya yaitu adalah proyek penelitian, di mana penelitian adalah suatu proyek dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian dan pengembangan ini juga sangat penting jika ada dalam sebuah proyek itu. Hasil dari penelitian proyek tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu barang, misalnya suatu barang atau jasa, atau juga kita bisa katakan suatu sistem informasi tertentu, meningkatkan kualitas kita. Itu yang digunakan untuk proyek penelitian dan pengembangan. Serta juga ada proyek manufaktur. Nah, proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan tugas rancangan produksi suatu produk secara menyeluruh begitu. Nah, selanjutnya integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek itu adalah meliputi proses aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, kombinasikan, menyatukan, juga mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen. Nah, manajemen integrasi proyek itu juga bisa dikatakan sebagai penggabungan atau penyatuan dari berbagai proyek lainnya sehingga menjadi proyek yang utuh atau secara menyeluruh itu terselesaikan. Itu yang dinamakan manajemen integrasi atau penyatuan atau penggabungan proyek-proyek yang telah dibangun begitu. Pada konteks manajemen proyek, pengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindak-tindakan integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek begitu. Aktivitas yang dilakukan di tim manajemen proyek itu bisa kita bagi-bagi juga. Yang pertama itu memahami bagaimana mengambil suatu informasi dan merubahnya ke suatu rencana. Nah, di sini kita pahami dulu apa yang bisa kita dapat dari suatu informasi itu dan bisa kita rancang menjadi sebuah proyek yang bisa katakan mendukung atau membuat suatu produk yang baru untuk mendukung kemajuan suatu perusahaan atau instansi tersentuh, atau juga kita bisa katakan perseorangan. Nah, dan juga aktivitas yang dilakukan tim proyek juga itu mengukur. Nah, mengukur dan memonitor semua aspek dalam kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai dengan sasaran proyek. Nah, di sini kita telah menentukan sasaran proyeknya itu apa. Nah, kita ukur dulu dan kita monitor semua aspek dalam kemajuan proyek itu. Dan setelah kita monitor, kita amati, nah bisalah kita ambil tindakan sesuai dengan sasaran proyek yang telah ditentukan tadi. Nah, selanjutnya melaksanakan aktivitas dengan proyek yang deliverable. Selanjutnya menganalisa dan memahami cakupan proyek. Nah, setelah kita membuat suatu proyek, setelah kita mempunyai tujuan dari proyek itu tersebut, selanjutnya kita itu adalah menganalisa
menganalisa dan memahami cakupan proyek. Nah, di dalam cakupan proyek ini apa-apa saja yang diperlukan, sebagaimana cakupannya, apakah cakupannya sampai di situ aja atau melebihi itu. Nah, itu juga kita harus pahami guna untuk pengembangan suatu proyek. Selanjutnya itu adalah pengembangan project charter. Pengembangan project charter itu adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak suatu proyek atau persyaratan awal dokumen dan tahapan yang mencukupi harapan dan kebutuhan stakeholder. Project manajemen integrasi itu ada 6. Sertakan dokumen project charter itu mempunyai aturan dan syarat tertentu dalam pembuatannya. Selanjutnya itu adalah cakupan manajemen proyek. Cakupan manajemen proyek itu yang pertama itu adalah manajemen cakupan proyek itu meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua kajian yang diperlukan. Yang berarti ini manajemen cakupan proyek ini meliputi semua bidang-bidang ada di proyek itu. Nah, bidang-bidang tersebut itu harus diamati dan dimonitor semua pekerjaannya supaya tidak terjadi kesalahan ketika sewaktu pelaksanaan proyek. Nah, ada 6 proses pada manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek ini adalah gambaran aktivitas. Yang kedua itu adalah urutan aktivitas. Yang ketiga itu adalah perkiraan sumber daya aktivitas. Nah, selanjutnya itu adalah perkiraan jangka waktu aktivitas proyek, yang itu jadwal pengembangan proyek serta kendali dari jadwal proyek itu sendiri. Yang pertama itu adalah gambaran aktivitas. Gambaran aktivitas ini adalah mengidentifikasi kegiatan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverable. Nah, selanjutnya urutan aktivitas. Urutan aktivitasnya adalah proses mendeteksi hubungan dokumen di antara aktivitas. Nah, urutan aktivitas ini adalah mengidentifikasi hubungan dari bidang-bidang yang proyek itu di antara aktivitas proyek. Apa sih hubungan antara proyek yang sedang dikerjakan ini? Apakah ini yang membutuhkan ini atau ini membutuhkan, apakah ini harus diselesaikan dulu baru ini bisa berjalan atau seperti gimana gitu. Nah, itulah gunanya penggambaran aktivitas proyek tadi yang dibutuhkan oleh urutan aktivitas. Itulah gunanya kita menggambarkan dulu jalannya proyek ini gimana sih jalannya setelah kita putuskan jalannya proyek ini. Makanya ada urutan aktivitas-aktivitas yang harus dijalankan terlebih dahulu sehingga proyek itu dapat berjalan. Selanjutnya itu adalah perkiraan aktivitas sumber daya. Adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang-orang, peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Yang dimana adalah dan sumber daya itu diperkirakan terlebih dahulu setelah kita menjalani urutan aktivitas proyek tersebut. Jadi perkiraan sumber daya itu meliputi juga jenis material, orang-orang, bahkan peralatan yang diperlukan atau persediaan yang diperlukan untuk berjalannya suatu proyek itu. Dan sebuah itu dilakukan masing-masing aktivitas begitu. Selanjutnya itu adalah perkiraan jangka waktu aktivitas. Nah, perkiraan jangka waktu aktivitas ini yang dimaksudkan yang pertama itu adalah kita setelah menggambarkan jadwal itu, kita setelah menggambarkan aktivitas manajemen proyek itu sendiri memiliki jadwalnya sendiri. Nah, misalnya kita contohkan ada sebuah proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Belang Pulu dan Belang Panjang. Nah, hubungan ini misalnya jembatan ini dibangun dalam waktu 6 bulan. Nah, 1 bulan pertama itu harus telah disiapkan pondasi dari jembatan tersebut. Nah, misalnya saja kita artikan penyiapan bahan untuk pembangunan jembatan itu tersebut adalah 15 hari, pembangunan pondasinya itu 1 bulan, serta pembangunan setengah jadinya itu misalnya 2 bulan, atau setelah jadinya atau setelah selesainya itu bisa jadi 6 bulan. Nah, itu yang lain dimasuk perkiraan jangka waktu aktivitas yang ada di proyek tersebut. Nah,
bisa kita katakan sebagai timeline seperti itu. 1 bulan pertama ini jembatan pondasinya udah jadi, 2 bulan pertama sudah terlihat bentuk jembatannya, dan bulan ketiga jembatan itu sudah memang jadi, dan ke bulan ke-6 itu memang betul-betul jadi jembatan itu sendiri yang bisa dapat menghubungkan belang Pulau dan belang Panjang. Yang selanjutnya itulah jadwal pengembangan adalah proses urutan aktivitas penelitian jangka waktu. Nah, untuk pengembangan dari proses-proses proyek urutan aktivitas penelitian ini memiliki juga jadwal pengembangannya. Nah, sampai mana sih pengembangan ini sudah terjadi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh jadwal pengembangan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek itu maksudnya diperlukan memperoleh yang diperlukan. Nah, proses manajemen cakupan proyek itu ada 5. Nah, proses cakupan manajemen proyek itu ada 5, yaitu adalah mengumpulkan persyaratan. Yang kedua itu ketetapan cakupan dari cakupan proyek tersebut, dan membuat WBS atau kita bisa artikan struktur begitu, struktur dari proyek itu. Dan selanjutnya itu adalah verifikasi cakupan proyek dan kontrol cakupan proyek. Nah, yang pertama itu adalah kita kumpulkan persyaratan. Kumpulan persyarat proyek ini adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Nah, kumpulan persyaratan adalah apa sih yang dibutuhkan proyek ini, apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu didokumentasikan dan dijelaskan kepada orang-orang yang di proyek itu dan menentukan sasaran proyeknya. Nah, misalnya tadi kita membangun aspal lah. Apa sih yang dibutuhkan dan penjelasan apa, bagaimana cara membangunnya dan menentukan sasaran proyeknya, mau sampai mana, mau sampai kapan proyek itu selesai. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh manajemen cakupan proyek. Dan selanjutnya itulah penetapan cakupan. Ini adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Nah, inilah yang di cakupan ini, misalnya kita membuat sebuah produk minuman. Nah, produk minuman ini minuman apa? Harus dijelaskan secara perinci. Sasaran dari produk minuman ini apa gitu. Minuman ini terbuat dari apa, bagaimana kemasannya, dan seperti apa bentuk jadinya. Seperti itu adalah uraian terperinci dari penetapan cakupan dari proyek, sampai sehari mana produk ini jadi. Itu produk membuat proyek. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu adalah membuat WBS. Membuat WBS itu adalah proses mengelompokkan dari variabel proyek yang lebih kecil kemudian lebih dapat mengalihkan. Nah, ini adalah membuat WBS ini adalah kontrol dari proyek-proyek yang lebih kecil yang harus diselesaikan dari mana dulu sehingga sampai menjadinya produk yang besar seperti itu. Sampai proyek itu menjadi besar harus dimulai dari mana supaya bisa membangun proyek ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah verifikasi cakupan. Verifikasi cakupan ini adalah proses penerimaan penyusun deliverable. Nah, pencapaian ini adalah proses penerimaan penyusun. Nah, setelah disusun apa-apa yang proyek ini perlukan, bagaimana gambarannya, apa yang harus dikerjakan dulu. Nah, setelah itu akan diverifikasi. Nah, apakah sudah sesuai dengan sasaran, tujuan, dan yang dibutuhkan oleh proyek, apakah cocok dengan anggaran biaya, serta yang lainnya, apakah cocok dengan tenggat waktu yang dibutuhkan, apakah proyek ini cocok dengan target pasar. Nah, setelah itu semua telah cocok, maka semua itu akan diverifikasi supaya proyek itu bisa dikerjakan begitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kontrol cakupan. Kontrol cakupan ini adalah pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengolah perubahan-perubahan untuk cakupan biasa. Nah, kontrol cakupan ini adalah proses pemantauan. Dipantau nih proyek ini udah mau sampai mana begitu. Proyek ini udah sampai mana? Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang membutuhkan lebih banyak bantuan ataukah adalah sesuai dengan template? Proyek ini harus dipantau. Jika tidak ada yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, nah inilah gunanya kontrol cakupan. Apakah waktunya akan ditambah atau pengelolaannya bagaimana begitu. Nah, kontrol cakupan inilah yang berfungsi di sini untuk melihat bagaimana jalannya suatu proyek
yang telah dikerjakan. Apakah sesuai dengan dari verifikasi pencakupan tadi atau yang lainnya. Nah, begitulah kegunaan dari kontrol cakupan proyek, yang berarti manajemen cakupan proyek, yang di situ berarti seluruh proyek itu mempunyai cakupan tertentu sehingga menghasilkan produk-produk yang memang jadi di pasaran begitu. Nah, biasanya kalau untuk membuat WBS atau struktur dari proyek itu sendiri, biasanya membuatnya itu menggunakan aplikasi WBS Schedule Pro. Biasanya yang pertama itu adalah cara membuatnya itu pertama kita buka dulu aplikasinya. Setelah itu kita melakukan klik insert, kita kemudian buat stacks after. Nah, setelah kita buat stacks after, nah disitulah gimana struktur dari project itu bagaimana. Dan cara membuat substack dari yang struktur yang pertama, kita hanya membutuhkan kita klik insert lagi, kemudian kita klik substack. Nah, maka substack itu akan muncul. Nah, setelah itu kita buat apa yang sesuai dengan struktur dari project yang akan kita bangun. Nah, jika WBS-nya sudah selesai, kita akan convert ke Microsoft Project. Nah, kita convert tadi hasil yang sesuai dengan Microsoft Project. Nah, cara convertnya itu sendiri senang. Kita buat aja, kita klik kanan atas, go to Microsoft Project, akan langsung kita convertnya ke Microsoft Project. Nah, kita cari dulu tempat penyimpanan di mana, kita cari dulu penyimpanan tempat hasil strukturnya itu di mana. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, saat masuk ke Microsoft Project-nya, langkah awalnya adalah membuat tanggal awal yang dimulai project. Nah, yang bisa diedit dari itu adalah cuma tulisan, bisa diedit adalah tulisan yang tidak bisa dibuat. Nah, yang selanjutnya adalah biaya dari project tersebut. Nah, bisa kita artikan biaya ini adalah semua sumber daya yang harus kita keluarkan untuk mencapai tujuan dari proyek itu tersebut. Nah, misalnya saja biaya pada umumnya itu diukur dalam mata uang dari euro, dolar, yen. Nah, karena kita negara lokal yaitu Indonesia yang menggunakan mata uang rupiah, nah kita bisa menggunakan mata uang rupiah untuk membiayai proyek ini sendiri. Kalau udah proyek ini sendiri udah internasional, proyek ini maka akan biasanya itu menggunakan mata uang dolar atau dolar Amerika Serikat. Nah, manajemen biaya proyek ini adalah meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam proyek. Nah, manajemen biaya proyek ini adalah melihat atau memanajemen bagaimana anggaran biaya proyek ini berjalan. Apakah sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan ataukah kurang, apa sesuai dengan tingkat waktu dari manajemen proyek ini bisa berjalan seperti itu. Nah, manajemen biaya proyek itu bisa kita artikan pengendalian dan perincian tentang anggaran atau biaya dari suatu proyek serta pengontrolan biaya yang disetujui. Nah, pertama untuk membangun suatu proyek seperti yang saya katakan tadi membutuhkan sebuah biaya. Biaya ini telah diverifikasi, telah dituliskan berapa anggarannya yang diperlukan untuk membangun proyek ini. Nah, inilah tugasnya dari manajemen biaya proyek. Pengendalian dari biaya proyek ini apakah sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disetujui. Nah, kalau memang sudah sesuai berarti proyek itu berjalan bagus, kualitas dari proyek itu bagus. Jika memang belum tidak cocok dengan rencana anggaran biaya yang telah disetujui, maka proyek itu mengalami sebuah kemunduran seperti itu. Bisa kita katakan seperti itu. Proyek itu mengalami sebuah kemunduran. Nah, dalam manajemen biaya proyek itu ada 3 itu biasanya. Yang pertama itu memperkirakan biaya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk membangun sebuah proyek kita perkirakan dulu biayanya berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh proyek ini bisa jadi dibangun sampai akhir dari proyek ini selesai. Nah, selanjutnya itulah menentukan anggaran. Setelah kita memperkirakan biaya, kita menentukan anggaran di setiap bidang-bidang atau bisa katakan bidang yang diperlukan ini berapa anggarannya, bidang ini berapa, dan sampai tahap akhir jadinya berapa.
Nah, selanjutnya itu adalah kontrol biaya. Nah, biaya dari yang telah dikeluarkan dan diangkat ini juga dikontrol nih. Proses ini juga harus dikontrol apakah proses ini telah sesuai dengan RAB dan waktu yang ditentukan. Nah, jika memang proyeknya itu selesai dengan anggaran yang telah ditentukan, nah proyek itu bagus begitu. Nah, itu saja, sekian dari saya. Jika ada memang kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.